Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali ke tempat yang mulia ini, ya. Ke tempat yang telah Allah jamin di dalamnya tidak ada kesengsaraan. Humul qaum la yashqa fihim jalisuhum. Mereka lah kaum yang tidak memiliki kesengsaraan di dalamnya. Yaitu tempat majlis dzikr, ya, majlis ilmu, tempat yang mana di dalamnya disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut kita syukuri tatkala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi majlis ilmu, ya. Patut untuk kita syukuri bahwasanya ini adalah nikmat yang sangat besar, ya. Di antara salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hambanya adalah Allah mudahkan baginya jalan untuk menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuntut ilmu. Maka dari itu sebaliknya, barang siapa yang Allah tidak mudahkan baginya jalan untuk menuntut ilmu, maka sangat ditakutkan Allah tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya. Kemudian yang kedua, semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan kita yang telah membawakan Islam dengan sebenar-benarnya. Tarakahu ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ya Allah, Rasulullah SAW telah meninggalkan Islam ini dengan sempurna, ya, sangat terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik, ya, tidak ada orang yang meleset dari agama Islam ini kecuali akan binasa, Taib jamaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kajian atau pembahasan dari risalah yang sangat singkat akan tapi memiliki faedah yang sangat besar, yaitu risalah Al-Qawaid Al-Arba', ya, risalah Al-Qawaid Al-Arba' yang ditulis oleh Al-Mujaddid abad ke-12, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah pertama, ya, muqaddimah dari Syekh rahimahullahu taala yang berisi tentang doa dari Syekh rahimahullahu taala kepada para penuntut ilmu, yang mana Syekh memberikan contoh kepada kita semuanya, ya, sebagai seorang guru atau seorang muallim hendaknya senantiasa mendoakan muridnya, ya, memberikan kasih sayang kepada muridnya. Ya, di awal kemarin kita bahas bahwasanya Syekh bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah, ya, agar sang pembaca diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan sang pembaca juga diberikan keberkahan, ya, dimanapun sang pembaca berada. Kemudian selanjutnya Syekh juga mendoakan kepada sang pembaca atau sang pembahas kitab ini agar dimasukkan ke dalam golongan apabila orang-orang tersebut diberikan nikmat mereka bersyukur, kemudian apabila diuji mereka bersabar, dan apabila mereka melakukan dosa mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam doa ini Syekh memberikan isyarat kepada kita bahwasanya kemarin sudah kita bahas, ya, di antara faedah dari faedah muqaddimah ini adalah seorang ahlu tauhid tidak boleh mudah-mudahan dalam melakukan dosa, ya. Ahlu tauhid, orang yang telah mengetahui keutamaan tauhid, tidak boleh bermudah-mudahan dalam dosa-dosa kecil terlebih lagi, ya, dikarenakan efek dari dosa-dosa kecil dapat memberikan khitam atau penutup yang sangat buruk bagi pelakunya, ya. Iyyakum wa muhaqqaratid dzunub fa innahunna la yajtami'na fi rajulin hatta yuhlikna. Berhati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa yang dapat membinasakan, karena sungguhnya tidaklah dosa-dosa tersebut berkumpul pada seseorang melainkan akan membinasakan pelakunya.
Taib jamaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab ini. Ya, kita lanjutkan muqaddimah yang ditulis oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Asy-Syaikh berkata rahimahullahu taala, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din, wa bidzalika amara Allahu bihi wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kira-kira butuh enggak difotokopikan lagi? Butuh ya? Insyaallah nanti ana usahakan buat fotokopikan lagi. Taib, Syekh mengatakan di paragraf yang selanjutnya ya, dari muqaddimah kitab beliau, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ketahuilah wahai para pembaca yang semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kalian semua atau kepada Anda sekalian untuk kemudahan dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, i'lam. I'lam adalah kata perintah ya dari alima ya'lamu yang artinya ketahuilah, ya. Ketahuilah. Di sini Asy-Syaikh memberikan isyarat kepada kita bahwasanya pembahasan yang akan dibahas oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala bukanlah pembahasan yang biasa, ya, bukanlah pembahasan yang biasa. Pembahasan yang harus memiliki ilmu di dalamnya, ya. Tidak katanya-katanya, ya, tidak katanya-katanya, dan tidak pula kira-kira, ya. Pembahasan yang akan dibahas oleh Syekh rahimahullah taala adalah pembahasan yang harus memiliki ilmu di dalamnya, ya. Seperti perkataan Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya, ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi pembahasan yang akan dibahas oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala ini membutuhkan ilmu, ya, membutuhkan pondasi yang sangat kuat, ya, agar kita tidak tergoyahkan oleh syubhat yang akan menimpa kita. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Kembali Asy-Syaikh rahimahullah taala mendoakan bagi para pembaca, ya, arsyadakallahu li ta'atih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi para pembaca yang budiman dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Syekh memberikan pelajaran kepada kita agar senantiasa seorang muallim, ya, seorang yang mengajarkan ilmu agar bersikap rahmah, kasih sayang kepada para juru dakwahnya, ya. Agar bersikap rahmat, kasih sayang, ya, selalu mendoakan kebaikan, ya. Ini yang seringkali terlupakan oleh seorang muallim, ya, yang mana harusnya seorang muallim, ya, di samping ia menyampaikan ilmu, ia juga harus mementingkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dimudahkan, agar ilmunya dapat diserap oleh para murid-muridnya. I'lam arsyadakallahu li ta'atih, ya. Ketahuilah wahai para pembaca yang budiman agar Allah mudahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah hakikat kemudahan, ya, hakikat dari kemudahan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada hakikat lain yang sangat menggembirakan, ya, bagi seorang mukmin melainkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala seorang hamba dimudahkan dalam ketaatan, maka itulah hakikat dalam kehidupan ini, ya, hakikat hati dan hakikat jawarih, hakikat kehidupan hati dan kehidupan anggota badan, yaitu Allah mudahkan hamba tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Ya. Ketahuilah wahai para pembaca bahwasannya al-hanifiyah, ya, agama yang lurus itu adalah millata Ibrahim, agama Ibrahim alaihissalam, yaitu apa? An ta'budallaha mukhlishan lahud-din, yaitu agar kalian semua menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, ya, mengikhlaskan seluruh peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha, ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia, ya, seluruh manusia, baik itu dari golongan jin
ya, dan golongan manusia itu sendiri. Wa khalaqahum laha, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan mereka. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk mentauhidkan ibadah mereka hanya kepadaku. Taib, di paragraf ini Syekh memberikan beberapa poin kepada kita, ya, memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya agama yang lurus adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Yaitu apa agamanya? Agamanya adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya, agama Nabi Ibrahim adalah agar mengikhlaskan seluruh peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hakikat dari agama Ibrahim, ya, hakikat dari agama Ibrahim. Dan sebenarnya ini adalah hakikat dari seluruh risalah para anbiya, ya, hakikat seluruh risalah para anbiya, ya. Sungguhnya para anbiya, para mursalin, mereka diutus tidaklah kecuali untuk menegakkan tauhid di tengah-tengah umat mereka, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, ya. Sungguhnya kami telah mengutus para rasul, ya, agar mereka menegakkan tauhid di tengah-tengah umat mereka dan memberikan peringatan kepada umat mereka dari melakukan taghut atau penyembahan kepada taghut, ya. Pada hakikatnya ini adalah risalah bagi seluruh para anbiya dan mursalin. Akan tapi di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya Hanifiyah millata Ibrahim karena beberapa sebab. Di antaranya adalah bahwasanya di dahulu para musyrikin jahiliyah, mereka menganggap atau mereka mengaku bahwasanya mereka dalam keadaan millat Ibrahim, ya. Namun pada hakikatnya mereka menyembah berhala, ya, menyembah banyak dari Tuhan, ya. Oleh karena itu di sini Syekh menyebutkan bahwasanya hakikat millat Ibrahim yaitu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan seluruh peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bantahan kepada anggapan kaum musyrikin pada zaman jahiliyah dahulu bahwasanya mereka mengaku mereka dalam millah Ibrahim, namun pada hakikatnya mereka menyembah berhala, ya, atau mereka mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, ya. Bahwasanya agama yang lurus adalah agama Nabi Ibrahim, ya, agama Nabi Ibrahim. Siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya. Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Ya, Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk mengikuti beliau, ya, mengikuti beliau. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, sungguhnya telah jadikan dalam diri, sungguh kami telah menampakkan rasa benci dan permusuhan terhadap kaum musyrikin, ya. Rasa benci dan permusuhan terhadap kaum musyrikin. Ini adalah hakikat loyalitas, ya, hakikat loyalitas bagi seorang mukmin, bahwasanya rasa benci mereka hendaknya dibangun dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Ini hakikat loyalitas, ya, hakikat loyalitas seorang mukmin hendaknya dibangun atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kaum musyrikin telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah saudara kita. Taib, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, millat Ibrahim alaihissalam juga adalah millah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, Nabi Muhammad dan juga kita semua sebagai pengikutnya agar mengikutinya, ya.
Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya. Kemudian kami wahyukan, kami perintahkan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam agar mengikuti millah Ibrahim, ya, agar mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, yaitu agama Nabi Ibrahim an ta'budallah mukhlishan lahuddin, yaitu mengikhlaskan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, ya, dan mengikhlaskan seluruh peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluknya atau seluruh manusia. Di sini an-nas memiliki pesan tersirat juga pada golongan jin, ya, artinya seluruh makhluk dari jin dan manusia. Oleh karena itu, ya, Allah memerintahkan untuk mengikhlaskan peribadahan kepadanya kepada seluruh para manusia, ya, kepada seluruh para manusia. Wa khalaqahum laha, dan itulah tujuan diciptakannya oleh manusia, ya. Ciptakannya manusia adalah untuk mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh peribadahan kita. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, sungguhnya kami tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengikhlaskan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan mereka. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Ya, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan bagi mereka atau dari mereka makanan atau rizki, ya. Ini adalah tujuan dari penciptaan jin dan manusia, yaitu adalah untuk mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh peribadahan kita, seluruh salat kita, ya, rukuk kita, sujud kita, doa-doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Sungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun, ya, makna liya'budun ay liyuwahhidun. Ya, makna liya'budun adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahan yang benar, ya. Adapun terjemahan yang mengatakan liya'budun artinya adalah at-tadallul atau tunduk, ini terjemahan yang belum sempurna, ya. Karena sejatinya seluruh makhluk Allah itu semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Ya, sesungguhnya seluruh makhluk yang ada di dunia dan di langit dan di bumi ini, mereka datang kepada Allah sebagai hamba, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terjemahan liya'budun di firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang benar adalah liyuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan kita semua. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan atau mengumumkan bahwasanya Allah tatkala memerintahkan kepada kita semuanya untuk beribadah kepada Allah, sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap ibadah kita. Ya, Allah tidak menginginkan ibadah kita. Ya, Allah tidak membutuhkan seluruh rukuk kita, tidak membutuhkan seluruh salat-salat kita. Ya, sesungguhnya itu adalah amalan kita. Ya, innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyah. Ya, sungguhnya rukuk-rukuk kalian, sujud-sujud kalian, ya, tilawah kalian adalah a'malukum, amalan-amalan kalian, ya. Uhsikum tsumma uwaffikum iyyah, yang mana kami hitung semua dan kami akan berikan ganjaran kepada kalian semua atas amalan-amalan kalian, ya. Jadi muamalah terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti muamalah terhadap makhluk, ya, yang artinya bekerja kemudian diberi upah, ya, bekerja kemudian diberi upah. Ya, bukan seperti itu. Muamalah terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah muamalah di antara keutamaan Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya seluruh amal ibadah kita, ya, amal soleh kita itu adalah murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mahdun, fadlullahi mahd, ya. Semuanya
murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun balasan dari amal buruk kita adalah murni keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bidzalamil lil abid, dan Allah tidak mendolimi seluruh hambanya, ya. Jadi muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan muamalah seperti manusia, ya, yang mana bekerja kemudian diberi upah, ya. Tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Tapi muamalah kita kepada Allah adalah muamalah antara keutamaan Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Amal baik itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya, yang patut kita syukuri dan harus kita syukuri, ya. Kemudian balasan dari amal buruk adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak pernah menzalimi hambanya, ya. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun, ya. Di sini Allah mengatakan bahwasanya aku, kata Allah, tidak menginginkan rizki dari kalian, ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seluruh jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah mengikrarkan atau mengumumkan bahwasanya ia zat yang tidak menginginkan rizki, ya, rizki dari ibadahnya, ibadah hamba-hambanya, ya. Bahwasanya Allah tidak menginginkan ibadah hamba-hambanya, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada nabinya, seraya mengatakan wala tamnun tastakthir, ya, wala tamnun tastakthir, ya. Allah memberikan peringatan kepada nabinya, hendaknya wahai nabi, tidak memberikan agar engkau dianggap merasa berjasa, ya, agar engkau dianggap merasa berjasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan ibadah kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, namun pada sejatinya Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan, di paragraf selanjutnya Syekh mengatakan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan atau masuk ke dalam muqaddimah selanjutnya, yaitu mengenalkan at-tauhid, ya, mengenalkan hakikat dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, tatkala kita semua mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita kecuali untuk mentauhidkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, maka ketahuilah, ya, kembali bahwasanya perkara ini perlu ilmu, ya, fa'lam, ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah, ya, ibadah yang Allah perintahkan kepada kita tidak dinamakan ibadah kecuali dibangun atas dasar at-tauhid, ya. Ketahuilah bahwasanya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, ya, tidak dinamakan ibadah kecuali dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu, ya, salat kita, ya, rukuk kita, sujud kita, tatkala kita tidak dibangun atau tidak kita bersamanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya itu bukan ibadah, ya. Hakikat salat kita tatkala tidak dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan peribadahan kepada Allah, itu bukanlah ibadah. Itu hanya adalah perbuatan semata, ya, hanya capek semata. Oleh karena itu, ya, ibadah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah yang dibangun di atasnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga, ya, tatkala kita mentauhidkan Allah, umpamanya di salat kita, ya, di zakat kita, di sujud kita, akan tapi kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga bukan dinamakan ibadah, karena kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di cabang ibadah lain, ya. Sehingga ibadah dinamakan ibadah tatkala kita
memurnikan seluruh peribadahan kita, rukuk kita, sujud kita, doa kita, ya, rasa takut kita, rasa pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dinamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sungguhnya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dibangun di atasnya tauhid. Seperti halnya salat, ya. Bahwasanya salat tidak dinamakan salat kecuali dibangun sebelumnya dengan at-taharah, ya. Salat tidak dinamakan salat kecuali dibangun sebelumnya atau didahului dengan at-taharah, ya. Jadi di sini Syekh rahimahullah taala menyamakan at-tauhid dengan taharah dan ibadah dengan salat, ya. Sebagaimana salat seorang hamba tidak sempurna atau tidak sah, ya, kecuali dengan taharah, begitu juga dengan ibadah seorang hamba, ya. Seluruh ibadah seorang hamba juga tidaklah sah, tidak dianggap atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan at-tauhid, ya, kecuali dengan at-tauhid, ya. Peribadahan, seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat, ya. Bahwasanya apabila syirik telah masuk ke dalam ibadah, maka syirik tersebut akan menghapus, akan merusak seluruh ibadah yang telah dilakukan oleh hamba tersebut. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, seperti hadath apabila telah masuk ke dalam taharah, atau apabila seseorang tatkala berhadath setelah melakukan taharah, maka kita hukumi bahwasanya taharah orang tersebut adalah batal, ya. Jadi di paragraf selanjutnya Syekh memberikan kesimpulan kepada kita bahwasanya tatkala kita mengetahui, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanyalah untuk mentauhidkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini di paragraf ini Syekh menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan ibadah, ya, apa yang dimaksud dengan ibadah. Bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dibangun di atasnya at-tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hakikat ibadah, ya, hakikat ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba hendaknya dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kesimpulan selanjutnya adalah Asy-Syaikh menyamakan, ya, ibadah yang didasari dengan tauhid seperti salat, ya, yang didasari dengan at-taharah, ya. Di sini Syekh menyamakan at-tauhid seperti at-taharah, kemudian ibadah seperti salat, ya. Sebagaimana salat seorang hamba tidak sah kecuali dengan taharah, begitu juga dengan ibadah seorang hamba tidaklah sah kecuali dengan at-tauhid, ya. Namun, ya, sebagian orang, ya, tatkala disebutkan bahwasanya ibadah seorang hamba tidak sah dengan tauhid, mereka semua menganggap jangan mensyirikan, ya, jangan membid'ah-bid'ahkan amalan seseorang. Namun mereka sepakat, ya, bahwasanya tatkala taharah itu tidak sah, ya, salat tidak sah kecuali dengan taharah kepada sebelum melaksanakan salat tersebut, ya. Apakah ada orang yang mengatakan, ya, jangan membatalkan salatnya orang lain? Enggak ada, ya. Mungkin tidak ada, ya. Bahwasanya kita sepakat bahwasanya taharah adalah syarat sah salat seorang hamba, ya, sebagaimana tauhid syarat sah dari ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhala syirku fil ibadah, ya, tatkala syirik telah memasuki ibadah seorang hamba, maka syirik tersebut akan menghapuskan ibadah hamba tersebut, ya, akan menghapuskan ibadah hamba tersebut, ya. Sebagaimana hadath, ya, sebagaimana hadath, ya, tatkala telah memasuki diri seorang hamba, ya, tatkala setelah melaksanakan wudu, ya, setelah wudu apabila seorang hamba tersebut hadath, maka hadath tersebut akan menghancurkan seluruh taharah yang dilakukan, ya. Itu hakikat dari at-tauhid dalam ibadah, ya, hakikat tauhid dalam ibadah, ya, bahwasanya
hakikat tauhid dalam ibadah seperti hadath dalam at-taharah, ya. Maka dari itu tidaklah sah atau tidaklah diterima, ya, ibadah seorang hamba kecuali dengan mengikhlaskan seluruh ibadah kita, ya, seluruh roja, seluruh pengharapan kita, seluruh rasa takut kita, seluruh doa kita hanya kepada Allah, ya. Sehingga tatkala seorang hamba, ya, melaksanakan salat kepada Allah, ya, rukuk kepada Allah, tapi dalam sisi lain, dalam ibadah lain dia bersyirik, melakukan syirik kepada Allah, ya. Misalnya dalam doa, hamba tersebut doa kepada Sayyid Fulan, kepada Rasul, kepada Nabi, maka waliyadzubillah, hamba tersebut telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalannya akan dihapuskan seluruhnya, ya, seluruh amalannya akan dihapuskan, ya. Terlebih lagi apabila seorang hamba tersebut, ya, 60 tahun beribadah kepada Allah, akan tapi di detik-detik akhirnya dia berdoa kepada selain Allah, maka otomatis seluruh amalannya akan hapus dikarenakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selanjutnya, ya, di mukadimah selanjutnya Syekh menjelaskan tentang hakikat syirik, ya. Yang mana tadi sebelumnya, paragraf sebelumnya Syekh menjelaskan tentang hakikat tauhid. Kemudian di paragraf selanjutnya ini Syekh menjelaskan tentang hakikat syirik, yaitu فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Kemudian Syekh menjelaskan hakikat syirik, ya, menjelaskan hakikat syirik. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha, ya, tatkala kita mengetahui bahwasanya syirik, ya, tatkala telah memasuki ranah ibadah seorang hamba, maka syirik tersebut akan menghapuskan, akan merusak seluruh amalan ibadah hamba tersebut, ya, wa ahbatal amala, dan akan membatalkan seluruh ibadah amalan hamba tersebut, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, ya. Kemudian tidak hanya itu semua, kan tapi akan membawakan hamba tersebut ke dalam neraka, khalidina fiha, ya, kekal abadi di dalamnya, ya. Ini akhir dari kehidupan seorang musyrik, ya. Tatkala dalam kehidupan di dunianya dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan syirik tersebut akan merusak ibadahnya, dan akan membatalkan seluruh ibadahnya. Dan tidak hanya itu, ya, Allah akan memasukkan orang musyrik tersebut ke dalam neraka Jahannam, ya, ke dalam neraka Jahannam khalidina fiha, ya, kekal abadi di dalamnya. فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. Maka tatkala kita mengetahui bahwa syirik akan menghapus seluruh amalan kita, maka yang terpenting bagi kita adalah mengetahui apa itu hakikat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui hakikat syirik, ya, agar kita dapat menjauhi dari jaring-jaring syirik tersebut, ya. Perlu, ya, kita mengetahui keburukan, ya, agar kita tidak terjerumus dalam keburukan, ya, seperti sebagian perkataan seorang salaf, ya, araftu syarra la li syarri lakin litawaqqih faman la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi, ya. Bahwasanya aku mengetahui keburukan bukan untuk diamalkan, tapi untuk dihindari, ya. Kita mengetahui keburukan tidak untuk diamalkan, tapi untuk dihindari, ya. Faman la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi, ya, barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka ditakutkan dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut, ya, ditakutkan ia akan terjerumus dalam keburukan tersebut, ya. Sebagaimana juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
ya, tunqadu ural Islam urwatan man nasya'a fil Islam la ya'riful jahiliyah. Bahwasanya Islam, ya, tali Islam seorang hamba akan terkikis, ya, seutas demi seutas, akan terkikis, akan terputus seikat demi seikat, ya, barang siapa yang hidup dalam Islam akan tapi ia tidak mengetahui hakikat masa jahiliyah, ya. Jadi penting bagi kita semua untuk mengetahui keburukan, ya, dari kebaikan, ya, agar kita tidak terjerumus dalam keburukan tersebut. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, maka ketahuilah bahwasanya yang terpenting, ya, tatkala kita mengetahui bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid, dan ibadah tatkala telah dimasuki syirik di dalamnya akan menghancurkan ibadah tersebut, maka yang terpenting bagi kita adalah mengetahui hakikat dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui hakikat dari tauhid dan mengetahui hakikat dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala dapat menyelamatkan kita dari jaring-jaring syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahya syirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini penting bagi kita juga untuk berusaha, ya, berusaha menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik, ya. Berusaha menjauhkan diri kita, ya, melepaskan diri kita dari perbuatan-perbuatan syirik, ya. Caranya yaitu dengan senantiasa menuntut ilmu, ya, senantiasa menuntut ilmu, ya, agar kita semua tidak terjerumus ke dalam syirik, ya. Di antara doa, ya, di antara doa yang ma'thur dari Nabi SAW, ya, agar kita terhindar dari syirik adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa na'udzubika wa nastaghfiruka lima la a'lam, ya. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam, ya, bahwasanya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari syirik, ya. Inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam, ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik sedangkan aku mengetahuinya, wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik yang tidak kita ketahui, ya. Sehingga terpenting bagi kita semua untuk mengetahui hakikat tauhid dan hakikat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah wa hiya syirku billah alladhi qala Allah ta'ala fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya. Agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, ya, tatkala kita mengetahui hakikat syirik, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari perbuatan syirik, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni, ya, tidak akan mengampuni dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa maksiat, dosa-dosa lainnya, ya, di bawah syirik itu Allah bisa saja Allah akan mengampuni dosa tersebut, ya. Wadzalika bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih, yaitu dengan mengetahui 4 qawaid atau 4 asas yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya, yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya. Jadi sampai sini mukaddimah yang diberikan oleh muallif, ya, oleh penulis kepada kita semua, ya, mengenai pengenalan singkat tentang apa itu millah Ibrahim, ya, apa itu agama Nabi Ibrahim, kemudian apa itu hakikat tauhid dan apa itu hakikat syirik, ya. Kemudian selanjutnya penulis akan melanjutkan ke pembahasan tentang dasar-dasar untuk memahami apa itu hakikat tauhid dan hakikat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin sekian yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.